Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami tentang analisis tingkat kelelahan pada mahasiswa Teknik Industri Universitas Widya Tama di masa COVID-19 dengan menggunakan metode Fatigue Assessment Scale. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Renaldi Nugraha. Nama saya Zikri Abdul Ghani. Nama saya Grace Natali Puri. Nama saya Jenny Kristina. Kita di sini akan menjelaskan tentang Fatigue Assessment Scale. Ya, jadi sebelum kita lebih memahami hasil laporan pengamatan mengenai tingkat kelelahan pada mahasiswa reguler B1 dan B2 Universitas Widya Tama saat mengikuti perkuliahan daring atau online ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah dari judul penelitian yang kami ambil. Di sini, akibat meningkatnya angka positif pada kasus COVID-19 yang menyebabkan perkuliahan ini diwajibkan untuk dilaksanakan secara daring atau online, banyak sekali keluhan dari mahasiswa, terutama mahasiswa reguler B1, B2, karena mengikuti kuliah ini sambil bekerja, sehingga rasa kelelahan, beban yang dirasakan menjadi double, sehingga harapan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tanpa adanya tekanan, menjadi mahasiswa merasa terbebani dan merasakan tingkat kelelahan, sehingga perkuliahan tidak dapat berjalan dengan baik. Next. Rumusan masalah dari hasil laporan penelitian ini, seberapa besar sih tingkat kelelahan para mahasiswa-mahasiswi, terutama mahasiswa-mahasiswi reguler B1 dan B2 pada saat mengikuti perkuliahan daring akibat COVID-19 ini. Next. Kelelahan. Kelelahan menurut Monstephen dan Sharp adalah perasaan lelah secara fisik atau mental yang dirasakan oleh seseorang, baik ditunjukkan oleh perasaan subjektif maupun penurunan kinerja. Dan menurut Saito, kelelahan ini yang dialami seseorang dikategorikan sebagai 3, yaitu kelelahan akut, kelelahan subakut, dan kelelahan kronis. Next. FAS atau Fatigue Assessment Scale. Fatigue Assessment Scale menurut Michelson Fresh Van Heck tahun 2003 merupakan instrumen pengukuran kelelahan subjektif untuk kelelahan kronis yang dikembangkan berdasarkan fatigue questionnaire yang umum digunakan untuk pada suatu penelitian, baik FS, CIS, EE, dan WHO QOL EF. FAS ini terdiri dari 10 pertanyaan yang menanyakan aspek kelelahan fisik serta mental dan implikasinya pada motivasi dalam melakukan aktivitas yang pada laporan penelitian ini adalah aktivitas kegiatan perkuliahan online. FAS ini tidak mengukur kelelahan yang dirasakan pada saat pengukuran dilakukan, tetapi mengukur kelelahan yang umumnya dirasakan oleh seseorang. Next. Pada bab 3, kita akan membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat kelelahan pada mahasiswa di Universitas Widya Tama di kelas reguler B dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan online di masa pandemi COVID-19. Lalu, pada manfaat penelitian adalah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengendalian kelelahan pada mahasiswa. Next. Pada bab 4, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Pengujian skala pengukuran kelelahan sebagai instrumen pengukuran subjektif kelelahan yang dimaksudkan untuk memperoleh instrumen yang valid dan andal berdasarkan Fatigue Assessment Scale. Mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita harus membuat studi literaturnya. Lalu penyusunan SPK berdasarkan Fatigue Assessment Scale. Lalu pretest SPK. Ini tuh dibuat
melalui kuesioner yang sudah diberikan. Jika kuesioner sudah diberikan dan sudah diisi, pengumpulan data akan dilakukan. Lalu, jika sudah dilakukan pengumpulan data yang sudah terkumpul ini ditabulasi. Lalu, setelah ditabulasi, kita akan melaksanakan uji validitas. Selanjutnya, kita akan menganalisis hasil pengujian, dan pada akhirnya akan keluar kesimpulan dan saran. Lalu, kuesioner skala pengukuran kelelahan ini menggunakan 5 skala Likert, yaitu untuk poin 1, jawabannya adalah tidak pernah. Untuk poin 2, jawabannya adalah kadang-kadang. Untuk poin 3, jawabannya adalah dialami secara teratur. Untuk poin 4 adalah sering dialami. Dan untuk poin 5, jawabannya adalah selalu dialami. Pengujian dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate Pearson. Pada korelasi ini menggunakan validitas item dengan melihat korelasi atau dukungan terhadap total skor dari 10 item pertanyaan pada instrumen peserta pertanyaan umum. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang digunakan dalam skala pengukuran kelelahan. Nomor 1, saya sangat terganggu oleh rasa lelah yang saya rasakan. Nomor 2, saya mudah merasa lelah. Nomor 3, saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari. Nomor 4, saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya. Dan nomor 5, secara fisik saya merasa lelah. Nomor 6, saya merasa sulit untuk mulai mengerjakan sesuatu. Nomor 7, saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih. Nomor 8, saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan. Nomor 9, secara mental saya merasa lelah. Nomor 10, ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh. Next. Ini adalah urutan pengolahan data. Jadi pertama-tama, kita bisa menghitung rata-rata dan standar deviasi hasil kuesioner. Lalu selanjutnya kita menguji validitas instrumen menggunakan bivariate Pearson atau korelasi produk Bowman-Pearson. Yang terakhir adalah analisis hasil pengujian dan menyimpulkan hasil dari pengujian. Next. Baik, di bab 5 kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Dari 53 responden dengan 10 pertanyaan, kita dapatkan 530 data. Adapun profil responden yang mengisi kuesioner dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu untuk perempuan memiliki persentase 43,4%, sedangkan laki-laki memiliki 56,6%. Lalu untuk status pekerjaan responden yang bekerja sambil kuliah itu memiliki persentase sebesar 90,6%, sedangkan yang tidak bekerja memiliki persentase 9,4%. Berikut adalah diagram jawaban setiap pertanyaan yang telah diisi oleh responden. Pertanyaan pertama, yaitu saya sangat terganggu oleh rasa lelah yang saya rasakan. Kita bisa lihat di diagram di sini bahwa persentase terbesar adalah 47,2% dengan apa namanya tuh yang mereka responden rasakan itu kadang-kadang pada pertanyaan ini. Lalu yang kedua ada persentase kedua terbesar yaitu 34% responden sering dialami pada pertanyaan ini gitu. Lalu ada 9,4% dengan dirasakan secara teratur. Lalu ada 5,7% selalu dialami dan tidak pernah 1,9% yang warna biru itu. Lalu pertanyaan kedua, saya mudah merasa lelah. Dari 53 responden tersebut, 50,9% responden menjawab kadang-kadang. Dan 26,4% responden menjawab sering dialami. 13,2% responden
menjawab dirasakan secara teratur, 7,5% responden menjawab tidak pernah, dan 1,9% responden menjawab selalu dialami. Untuk pertanyaan ketiga, saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari. 47,2% responden menjawab kadang-kadang. Lalu ada 32,1% responden menjawab tidak pernah. Lalu ada 13,2% responden menjawab dirasakan secara teratur. Lalu ada 5,7% responden menjawab sering dialami. Dan 1,9% responden menjawab selalu dialami. Oh maaf, yang tadi yang 5,7% sering dialami, yang 1,9% selalu dialami. Next, pertanyaan keempat yaitu saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya. Kita bisa lihat bahwa 34% responden menjawab dirasakan secara teratur, lalu 32,1% responden menjawab sering dialami, 18,9% responden menjawab kadang-kadang, 13,2% responden menjawab selalu dialami, dan 1,9% responden menjawab tidak pernah merasakannya. Lalu pertanyaan kelima, secara fisik saya merasa lelah. Kita bisa lihat di diagram pertanyaan kelima bahwa 52,8% responden itu menjawab kadang-kadang. Lalu 18,9% responden menjawab sering dialami, 11,3% responden menjawab dirasakan secara teratur, 9,4% responden menjawab tidak pernah, dan 7,5% responden menjawab selalu dialami. Untuk pertanyaan ke-6, saya merasa sulit untuk mengerjakan sesuatu. Kita bisa lihat bahwa 64,2% responden itu menjawab kadang-kadang. Lalu ada 15,1% responden menjawab sering dialami, 11,3% responden menjawab dirasakan secara teratur, 9,4% responden menjawab tidak pernah. Untuk pertanyaan ke-7, saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih. Kita bisa lihat bahwa 62,3% responden itu menjawab kadang-kadang. 13,2% menjawab dirasakan secara teratur, lalu tidak pernah sama, persentasenya 13,2%, dan sering dialami itu 11,3%. Untuk pertanyaan ke-8, saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan. Kita bisa lihat bahwa 43,4% responden menjawab kadang-kadang. Lalu 28,3% responden menjawab sering dialami. 15,1% responden menjawab dirasakan secara teratur. 7,5% responden menjawab selalu dialami. Dan 5,7% responden menjawab tidak pernah. Untuk pertanyaan ke-9, secara mental saya merasa lelah. 35,8% responden menjawab kadang-kadang. Lalu 22,6% responden menjawab dirasakan secara teratur. 18,9% responden menjawab sering dialami. 11,3% responden menjawab selalu dialami, dan 11,3% juga responden menjawab tidak pernah. Untuk pertanyaan ke-10, ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh. Kita bisa lihat bahwa 39,6% responden menjawab kadang-kadang, 32,1% menjawab sering dialami, 20,8% responden menjawab dirasakan secara teratur, dan 5,7% responden menjawab selalu dialami, dan 1,9% responden menjawab tidak pernah mengalami hal tersebut. Untuk selanjutnya ada pengolahan data dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan. Dari hasil rata-rata dan standar deviasi jawaban responden untuk setiap item sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama,
rata-rata yang kita dapat dari skala 1 sampai 5, kita dapat 2,91. Dan untuk standar deviasinya 1,10. Untuk standar deviasi itu sendiri adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata yang didapat. Jadi rata-rata yang kita dapat bisa dihitung untuk menjadi standar deviasi atau rumusnya nilai setiap data dikurang rata-rata data dibagi jumlah responden. Untuk pertanyaan kedua, rata-rata yang didapat adalah 2,64 dan standar deviasinya 1,02. Pertanyaan ketiga, rata-ratanya 1,98 dan standar deviasinya 0,93. Untuk pertanyaan keempat, rata-ratanya 3,36 dan standar deviasinya 1,0. Untuk pertanyaan kelima, rata-ratanya 2,62 dan memiliki standar deviasi 1,13. Untuk pertanyaan keenam, memiliki rata-rata 2,32 dan standar deviasi 0,85. Untuk pertanyaan ketujuh, memiliki rata-rata 2,23 dan standar deviasi 0,82. Untuk pertanyaan ke-8, memiliki rata-rata 2,89 dan standar deviasi 1,12. Untuk pertanyaan ke-10, kita rata-rata 3,0 dan standar deviasi 1,02. Dan kita bisa interpretasikan rata-rata tersebut. Untuk pertanyaan ke-1, ke-2, ke-5, 6, 7, 8, sampai 9, interpretasi rata-rata adalah kadang-kadang hingga dialami secara teratur. Untuk pertanyaan nomor 3, didapat interpretasi rata-rata tidak pernah hingga kadang-kadang. Untuk pertanyaan nomor 4, didapat interpretasi rata-rata dialami secara teratur hingga selalu dialami. Dan yang untuk pertanyaan ke-10, kita mendapat interpretasi rata-rata dialami secara teratur oleh responden. Next. Nah, untuk di sini adalah perbandingan hasil kuesioner antara responden pria dan wanita berdasarkan jenis kelamin ya. Dan dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk pertanyaan pertama, responden dari pria itu dari skala 1 sampai 5 didapat 2,77 dan wanita 3,09. Untuk pertanyaan kedua, untuk pria 2,27, wanita 3,13. Untuk pertanyaan ketiga, pria 2,17 dan wanita 1,74. Dan untuk pertanyaan keempat, pria 3,57, wanita 3,09. Pertanyaan kelima, pria 2,17 dan wanita 3,22. Untuk pertanyaan keenam, pria 2,13 dan wanita 2,57. Untuk pertanyaan ketujuh, pria 2,07 dan wanita 2,43. Untuk pertanyaan ke-8, pria 2,57 dan wanita 3,30. Untuk pertanyaan ke-9, 2,59 untuk pria dan wanita 3,22. Dan untuk pertanyaan terakhir, pria didapat 3,33 dan wanita 2,57. Next. Nah, kalau ini tabel berdasarkan usia kuesioner responden. Dapat dilihat dari tabel berikut. Untuk rentang usia 20 sampai 23 tahun, untuk pertanyaan pertama 2,82, untuk pertanyaan kedua 2,59, untuk pertanyaan ketiga 1,94, untuk pertanyaan keempat 3,35, untuk pertanyaan kelima 2,61, untuk pertanyaan keenam 2,27, untuk pertanyaan ketujuh 2,20, untuk pertanyaan ke-8 2,80, untuk pertanyaan ke-9 2,84, dan untuk pertanyaan ke-10 2,98. Kemudian ada responden untuk usia rentang 24 sampai 26 tahun. Untuk pertanyaan ke-1 4,0, untuk pertanyaan kedua 4,0 juga. Untuk pertanyaan ketiga 1,0, untuk pertanyaan keempat 3,0, untuk pertanyaan kelima 4,0, 6 dan 7 pun 4,0, pertanyaan 8 dan 9 5,0, dan pertanyaan 10 2,0.
Kemudian ada responden untuk usia rentang 27 sampai 30 tahun. Untuk pertanyaan pertama didapat 3,33, pertanyaan kedua 2,33, pertanyaan ketiga 3,0, pertanyaan keempat 4,0, pertanyaan kelima 1,67, pertanyaan keenam 2,0, pertanyaan ketujuh 1,67, pertanyaan ke-8 3,0, pertanyaan ke-9 1,33, dan pertanyaan ke-10 3,3. Dan untuk responden usia lebih dari 30 tahun tidak ada karena berdasarkan hasil kuesioner yang didapat rentang usia berarti dari umur 20 hingga 30 tahun. Next. Untuk selanjutnya ini dilihat dari perbandingan hasil kuesioner berdasarkan status pekerjaan mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama, yang bekerja didapat nilai 2,90. Untuk kedua, rata-ratanya 2,67. Untuk pertanyaan ketiga, 1,98. Untuk pertanyaan keempat, 3,27. Untuk pertanyaan kelima, 2,69. Untuk pertanyaan keenam, 2,33. Untuk pertanyaan ketujuh, 2,23. Pertanyaan ke-8, 2,96. Pertanyaan ke-9, 2,83. Pertanyaan ke-10, 3,08. Dan untuk yang tidak bekerja, untuk pertanyaan pertama didapat 3,0, pertanyaan kedua 2,40, pertanyaan ketiga 2,0, pertanyaan keempat 4,20, pertanyaan kelima 2,0, pertanyaan keenam 2,20, pertanyaan ketujuh 2,20, pertanyaan ke-8 2,20 juga, pertanyaan ke-9 2,80, dan pertanyaan ke-10 2,20. Next. Untuk selanjutnya, kita melakukan uji validitas. Jadi uji validitas itu apakah pertanyaan kita yang diajukan, yang dibagikan terhadap responden itu valid sesuai dengan kenyataan atau tidak. Untuk pertanyaan pertama, nilai signifikannya kita didapat 0,72, yang berarti valid. Untuk pertanyaan kedua 0,69, yang berarti valid. Yang ke pertanyaan ketiga 0,25 berarti valid. Pertanyaan keempat minus 0,35 berarti tidak valid. Berarti pertanyaan kelima 0,54 berarti valid. Pertanyaan keenam 0,73 berarti valid. Pertanyaan ketujuh 0,65 berarti valid. Pertanyaan ke-8 0,67 berarti valid. Pertanyaan 9 0,69 berarti valid, dan pertanyaan ke-10 minus 0,12 yang berarti tidak valid. Next. Kita di sini membahas yang tadi, mengapa ada pertanyaan yang tidak valid. Dari hasil uji validitas tersebut, pertanyaan nomor 4 yaitu tentang energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian, dan pertanyaan 10 untuk konsentrasi penuh dalam melakukan kegiatan dianggap tidak valid. Implikasi dari hasil penelitian ini, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperbaiki tata bahasa yang digunakan kepada responden untuk pertanyaan nomor 4 dan 10 yang hasil uji validitas menunjukkan hasil tidak valid. Next. Kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan dan dari hasil 53 responden, skala pengukuran kelelahan ini dapat dijadikan pengukuran kelelahan antara karyawan yang lebih ringkas dan cepat untuk melihat status kelelahan seseorang, yaitu di dalam lingkungan mahasiswa reguler B1 dan B2 Universitas Widyatama. Selanjutnya. Pada saran, kami menyarankan bahwa penelitian ini dapat dilakukan pengujian lanjutan dari data responden yang didapat. Sebagai contoh adalah uji realitasnya sebagai alat ukur dengan menggunakan AlphaCronBatch dan software SPSS. Di sini kita tidak memakai AlphaCronBatch dan software SPSS karena kita belum punya alat ukurnya. Gitu. Lalu, next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kata-kata dan kekurangan dalam penyusunan laporan penelitian ini. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.